warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Akhir, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Lukman, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Baiklah, judul materi kita pada hari ini yaitu tentang alokasi sumber daya, kelangkaan, dan biaya peluang. Yang pertama, alokasi sumber daya. Berbicara tentang sumber daya yang biasa kita kenal terbagi tiga. Yang pertama, SDM atau sumber daya manusia, kemudian SDA atau sumber daya alam, dan yang ketiga SDM tapi sumber daya modal. Sumber daya manusia berbicara tentang keahlian, kemudian tenaga. Seseorang yang memiliki keahlian yang tinggi, maka dia akan mendapatkan tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini dia tidak perlu pendidikan dan tidak perlu pelatihan. Contohnya yaitu buruh bangunan. Seorang buruh bangunan dia tidak perlu pendidikan yang tinggi dan pelatihan. Dia cukup diperintahkan dan kemudian dia akan memiliki skill di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada namanya tenaga kerja terdidik dan terlatih. Tenaga kerja terdidik untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dia membutuhkan pendidikan yang tinggi dan sebuah pelatihan. Contohnya guru. Ketika seseorang ingin menjadi guru, dia tidak bisa cukup dengan tamatan SMA, tapi dia harus melewati jenjang perguruan tinggi, minimal S1. Kemudian tenaga kerja terlatih. Dia tidak perlu pendidikan tinggi, tetapi dia butuh pelatihan untuk mendapatkan skill. Contohnya adalah penjahit. Seorang penjahit dia tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi seperti untuk menjadi guru, tetapi dia hanya perlu pelatihan. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita miliki sangat banyak sekali. Tetapi seperti contohnya ada sumber daya energi, sumber daya pertambangan, dan sumber daya perhutanan. Kemudian yang ketiga, sumber daya modal. Ini adalah berupa uang yang kita miliki untuk mengembangkan sesuatu ataupun itu namanya seperti perusahaan. Ketika dia ingin mengembangkan bisnisnya, dia perlu modal. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu kelangkaan. Kelangkaan ialah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan terbatas. Di sini ialah kebutuhan manusia yang bercorak ragam seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang macam-macam kebutuhan. Tetapi alat pemuas kebutuhan terbatas. Terbatas maksudnya mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian ada yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Alam memiliki keterbatasan dalam menyediakan kebutuhan manusia, sehingga dari keterbatasan tersebut manusia harus mementingkan keperluan utama yang harus dipenuhi. Kemudian ada SDM yang kurang berkualitas. Dari sumber daya alam yang tidak begitu banyak tadi, manusia kurang mampu untuk mengolah keadaan alam yang ada, sehingga dari
menimbulkan kelangkaan. Yang ketiga, jumlah penduduk makin banyak. Semakin banyaknya penduduk di dunia, maka kebutuhan manusia semakin banyak pula. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan tersebut mengakibatkan kelangkaan semakin banyak di sekitar tersebut. Kemudian yang keempat, sifat serakah manusia terhadap alam. Ada sebagian orang yang hanya bisa menggundul hutan saja, tetapi dia tidak bisa menanam kembali tanaman yang sudah ditebanginya. Sehingga dari pengundulan tersebut, pohon-pohon di hutan akan mengalami kelangkaan. Kemudian bencana alam. Bencana alam sangat banyak. Yang pertama ada longsor. Akibat dari longsor tersebut, maka hutan-hutan akan mengalami pengundulan, atau pohon yang ada di hutan akan habis akibat tanah yang longsor. Bisa-bisa pohon yang longsor tersebut tertanam oleh runtuhan tanah. Kemudian itulah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian kita lanjut biaya peluang. Biaya peluang yaitu segala sesuatu yang kita keluarkan atau kita korbankan untuk memperoleh sesuatu hal. Pengorbanan ini misalnya biaya berupa uang. Kalau kita ambil contoh, misalnya kita kan baru tamat SMA. Antara memilih bekerja atau melanjutkan perguruan tinggi, itu adalah salah satu contoh peluang, di mana ketika kita ingin melanjutkan kuliah, kita harus memikirkan biaya untuk kuliah di tempat tersebut. Misalnya biaya makan, uang kuliah, dan segala halnya. Tapi apabila kita bekerja, nanti kita bisa mengumpulkan uang dulu, baru kita kuliah untuk melanjutkan pendidikan kita. Maka itulah yang disebut dengan biaya peluang. Cukup demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada, Bu. Ya, ada, Bu. Jika tidak ada, kita akan di sini ada pertanyaan untuk menguji pengetahuan yang kalian dapat tentang materi tersebut. Nanti siapa yang sudah selesai dikumpul ke depan, 2 orang tercepat. Silakan ditulis pertanyaan pertama. Jelaskanlah pengertian kelangkaan. Lanjut, Bu. Antar ke depan. 2 orang tercepat. Kemudian lanjut pertanyaan kedua. Tuliskanlah contoh kelangkaan yang ada di Indonesia. Contoh barang yang sudah langka. Soal yang ketiga, coba sebutkan 3 faktor-faktor penyebab kelangkaan.
sudah mampu menguasai materi ini. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bahwa sumber daya itu terbagi 3, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya Modal. Kemudian ada yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan yaitu suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi alat pemuas kebutuhan terbatas. Maka dari itu manusia harus melakukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada beberapa faktor penyebab kelangkaan. Salah satunya pengundulan. Maka dari itu kita janganlah menggunduli hutan-hutan yang sudah ditanam dahulu, tetapi kita menanam kembali. Seharusnya menanam kembali. Bagi yang belum siap soal tadi, silakan dilanjut di rumah. Ya, Bu. Dibahas di rumah. Cukup demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.